kabar teman-teman di rumah? Ada yang tahu nama permainan kami ini apa? Kalau di daerah kami bernama geledekan. Cara bermainnya mudah kok. Yang penting kita harus menjaga keseimbangan dan fokus. Kuncinya harus kompak dengan temannya. Orang yang di belakang harus mengayunkan rodanya agar melaju ke depan. Sedangkan yang di depan memegang kendali. Yuhu! Bermain geledekan ini sangat mengasihkan. Lah bagus. Aku tipu aku. Tolong ya. Sudah dulu ya teman bermain geledekannya. Aku harus bantu buleku dulu ngambil buah pala. Nah, ini dia pohon palanya. Ayo teman, langsung ambil aja. Gita, Bima, bantu aku untuk naik ke atas ya. Ini pohon pala milik buleku. Jadi kami nggak asal ngambil aja. Hehehe. Teman, kalian tunggu di bawah ya. Aku yang akan naik. Kalau soal memanjat, aku ahlinya. Oh iya teman, pohon pala mengandung minyak atsiri pada daging buahnya. Bima bagus, Gita, tangkap ya. Masukkan ke tasnya Bima langsung. Kumpulin yang banyak. Yuk teman, kita pulang. Sudah lumayan banyak buah palanya. Lagian kita sudah ditunggu bule di rumah. Mau diapain ya kira-kira buah palanya? Penasaran kan teman-teman di rumah? Ini dia cara membuatnya. Siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Madu, kelapa, tepung terigu, dan tentunya buah palanya. Untuk pewarna alaminya kami memakai wortel, pandan, dan kunyit. Parut kelapanya, lalu kupas buah palanya. Pisahkan kulit dan bijinya, karena hanya dagingnya aja yang kita butuhkan. Aku yang menyiapkan pewarna alaminya. Daun pandan yang ditumbuk hingga halus. Dan ambil airnya. Selanjutnya buah pala yang sudah diambil dagingnya diparut ya teman. Serahkan sama Kak Debbie. Bima, kita siapkan apinya ya. Jangan sampai kebesaran atau kekecilan. Karena api akan mempengaruhi masakannya. Campurkan buah dan parutan kelapanya. Masukkan gula secukupnya. Aduk lagi hingga gula tercampur merata. Goreng hingga matang. Kalau menggoreng serahkan ke Kak Debbie aja. Kalau Bima dan Bagus yang goreng, jadi nggak beraturan. Nah, selanjutnya ini bagianku. Menyaring air daun pandan yang sudah ditumbuk halus. Ini akan membuat warna jadi hijau teman. Siapkan tepung terigu ke dalam tempat yang sudah disiapkan. Masukkan sedikit gula dan beri air secukupnya saja. Aduk hingga menjadi adonan. Kelapa dan buah pala yang sudah digoreng lalu diangkat dan dibuat bulat seperti ini. Bikin yang banyak ya. Hehehe. Adonan tepung terigu tadi lalu campurkan ke pewarna. Aduk hingga tepung yang awalnya berwarna putih menjadi beraneka warna. Aku akan mengaduk warna merah karena aku suka warna merah. Bagus, kamu aduk warna oranye ya. Kalau sudah tercampur semua, adonan siap dicampurkan dengan buah pala yang sudah dibentuk bulat. Oh iya, agar adonan tidak lengket, oleskan tangan dengan minyak goreng. Kalau sudah, masukkan deh adonan buah palanya ke dalam adonan tepung terigu. Dan dibentuk bulat. Seperti ini ya teman. Ayo teman, bikin yang banyak. Dari bentuknya sangat menggoda ya. Warna-warni gitu. Selanjutnya, adonan yang sudah jadi, masukkan ke dalam daun pisang. Bungkus rapat. Jangan sampai ada lubang ya, karena akan merusak teksturnya. Bima, Gita, tugas kamu belum selesai. Siapkan apinya lagi ya.
Kukus sampai matang. Kira-kira 20 menit cukup. Sudah matang nih teman. Ayo kita angkat. Awas, hati-hati panas. Tara! Ini dia, mendut buah pala ala Sebolang. Nggak cuma rasa yang enak, tapi buah palanya banyak manfaatnya. Salah satunya meningkatkan kesehatan otak, mengatasi masalah pencernaan, dan membantu mengeluarkan racun di dalam tubuh. Ayo dorong gerobaknya. Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Oh iya teman, aku Bima Bagus dan kita akan mencari tanah liat. Aku disuruh mbahku untuk mencarinya. Nah, ini dia tanahnya. Ayo teman, kita cangkul. Oh iya teman, tanah yang kita cari nggak sembarang tanah ya. Tanah yang sudah kering itu bagus untuk membuat maron. Aku yang akan mencangkul. Kalian pisahkan rumputnya aja ya. Jangan sampai tercampur. Aku sering sekali membantu mbahku mencari tanah liat. Karena inilah salah satu nafkah pencarian kami di desa Kademangan. Habis akeh iki, Lang. Wis sak mulai, ayo goron ayo. Ayo. Ayo teman kita pulang. Jangan terlalu penuh mengisi gerobaknya. Nanti berat. Ayo dorong. Jangan sampai tanahnya tercecer ya. Nah, ini dia mbahku. Walaupun beliau sudah tua, tapi semangatnya sangat hebat. Saiki ngewangi apa, Mbah? Ini Oh ya. Beri air pada tanah supaya mudah dibentuk. Lalu injak-injak dan beri sedikit pasir. Sudah cukup nih teman injak-injaknya. Selanjutnya kita cetak. Tuh teman, lihat mbahku mudah sekali ya membuatnya. Nanti lagi ini loh, Bim. Nah, selanjutnya kalau sudah dicetak, diberi warna merah seperti ini ya teman. Cara mewarnainya nggak asal-asalan ya. Putar maron sambil mewarnai dengan satu arah. Kalau sudah diberi warna, jemur hingga warna benar-benar merekat. Lalu digosok seperti ini agar halus dan bagus. Tahap selanjutnya, bakar maronnya teman. Nah, cara bakarnya dengan api yang sangat besar ya teman, agar maron kuat dan bisa digunakan. Awas, hati-hati jangan terlalu dekat. Nah, ini dia maron yang sudah jadi teman. Siap untuk digunakan. Di desa Kademangan banyak sekali warga yang membuat maron, cobek, kendi, atau kerajinan tanah liat yang lain teman. Kalau teman-teman di rumah melewati Dusun Kebon Dalem, Kabupaten Jombang, jangan lupa mampir ya. Nanti kami bakal mengajari cara membuatnya deh. Ayo Gita, Bima, Bagus. Aku disuruh kakak untuk mengambil bawang dayak. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan teman. Dengan ketinggian 600 sampai 1500 meter dari permukaan laut. Nah, ini dia bawang dayak. Mirip bawang merah pada umumnya. Tapi bawang dayak berbentuk bulat panjang. Teman, bawang dayak ini akan diolah kakakku untuk masker wajah. Gimana caranya? Yuk simak. Pertama-tama siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Seperti temulawak, bawang dayak yang sudah kering, dan bawang dayak yang masih utuh. Oh iya teman, sekarang aku berada di air terjun tertinggi di Jawa Timur loh. Namanya air terjun Tretes. Indah kan? Air terjun Tretes berada di Dusun Pengajaran, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Jika dilihat dari peta, lokasinya berdekatan dengan Kediri, khususnya Kecamatan Kandangan, teman. Aku dan kakakku akan menumbuk temulawaknya sampai halus. Selanjutnya, bawang dayak yang sudah dicuci, lalu bersihkan daunnya.
Iris kecil-kecil, lalu masukkan ke dalam tumbukan. Tumbuk hingga halus bersama temulawaknya. Jangan lupa beri sedikit madu ya. Tumbuk lagi sampai merata. Kalau sudah dirasa halus, angkat dan masukkan ke tempat yang sudah disediakan. Oh iya teman, kami akan membuat ramuan juga dari bawang dayak. Bawang dayak yang sudah kering, masukkan ke dalam maron yang berisi air mendidih. Tunggu hingga air berubah menjadi merah. Teman, ini dia masker wajah ala si Bolang. Manfaat bawang dayak untuk wajah banyak loh teman. Salah satunya untuk mencerahkan dan membersihkan flek hitam di wajah. Oh iya teman, selain untuk wajah, rebusan air bawang dayak banyak tuh manfaatnya. Iki Bim tak kei obat bawang dayak. Nih salah satunya. Enak ya Mbak. Terus rada gak lara iki pinggang. Tadi manjur yo balik bawang dayak. Untuk meredakan sakit pinggang. Untuk meredakan sakit perut. Wes gak lara meneh wetengku. Dan selanjutnya untuk daya tahan tubuh. Semangat meneh aku. Semangat tenan. Banyak kan manfaat dari bawang dayak? Teman-teman bisa mencobanya di rumah. Ayo teman-teman bergegas. Hari ini pamanku sedang panen kopi. Jarak kebun paman cukup jauh dari desa. Jadi jangan sampai paman dan bibi menunggu terlalu lama. Wah, ternyata kita terlambat. Yuk, langsung saja kita petik kopinya. Nah, supaya menghasilkan bubuk kopi yang berkualitas, petik yang berwarna merah saja ya. Kopi di kebun paman ini berjenis Arabica Gayo. Ada 500 batang pohon kopi dan berumur sekitar 3 tahun. Kopi di kebun paman ini berjenis Arabica Gayo. Ada 500 batang pohon kopi dan berumur sekitar 3 tahun. Pada awal panen hanya menghasilkan sedikit biji kopi. Tapi semakin bertambahnya umur kopi, semakin banyak juga biji kopi yang dihasilkan. Bisa sampai 100 kg. Saat berumur 10 tahun, pohon kopi harus diganti dengan yang baru. Karena pada usia itu, pohon kopi sudah jarang berbuah. Di desaku banyak petani yang menanam kopi berjenis Excelsa. Tapi hanya kebun paman yang menanam kopi berjenis Arabica Gayo. Kelebihan kopi Arabica Gayo dibanding Excelsa, harganya lebih mahal. Dan jarak tanam lebih rapat. Oleh muake lang. Oke lah. Ya wis ayo di gawane digiling. Oke, ayo. Biji kopi yang sudah siap dipanen masih perlu beberapa proses sebelum siap diminum. Yang pertama, kupas semua biji kopinya. Lalu, masukkan ke penggilingan. Tenang saja teman, ini alat pengupas kulit kopi. Biji kopi yang digiling masih utuh kok. Masukkan biji kopi sedikit demi sedikit supaya alat pemutarnya gak terlalu berat. Biji kopi yang belum terlepas dengan kulitnya harus dipisahkan dengan tangan agar benar-benar bersih. Kopi yang tidak dikupas kulitnya memerlukan waktu penjemuran lebih dari 14 hari. Sedangkan biji kopi yang dikupas lebih cepat kering. Hanya memerlukan 7 hari saja di matahari yang terik. Kopi bukan cuma bisa diminum saja loh, tapi berguna juga menghilangkan bau.
Mbak, gawe kopi, Mbak. Oh iya, Pak. Kalau begitu kita buat bubuk kopinya yuk. Tapi kita harus pilih biji kopi yang benar-benar kering dan pisahkan sesuai ukurannya. Kalau cara penyimpanannya benar, biji kopi yang kering dapat bertahan selama 2 tahun loh. Sangrai biji kopi dengan api sedang sampai berwarna coklat kehitaman. Jangan sampai terlalu gosong ya, karena rasa juga akan berubah. Tang kilo lang wis mateng, mari ngene dikeplok. Oh, nggih, Pak. Nggih. Masukkan biji kopi secukupnya ke dalam lesung. Jangan terlalu banyak ya, agar tidak tumpah ketika ditumbuk. Dan tumbuk sampai halus. Saring bubuk kopi yang sudah ditumbuk. Hanya pakai bubuk kopi yang paling halus ya. Kalau masih ada yang kasar bisa dikembalikan ke dalam lesung untuk dihaluskan lagi. Nah, ini dia kopinya sudah jadi. Hehehe. Iku isane toples ya kayak mbakmu ya. Oh, nggih. Nah, bubuk kopi ini akan dibuat menjadi Milo. Mau tahu cara membuatnya? Yuk, ikuti kami. Teman-teman sudah pernah makan mie kopi? Atau malah baru dengar? Hehehe. Yuk, langsung saja kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kupas dan bersihkan semua bumbunya. Campur semua tepung terigu dengan 2 butir telur dan aduk sampai rata. Kak Cici dan temannya pertama kali membuat mie kopi pada bulan Juni 2019. Awalnya, Kak Cici dan Kak Desia dapat tugas dari kampus untuk inovasi baru yang mengangkat hasil bumi desa. Nah, karena di Wonosalam banyak yang menanam kopi, jadinya Kak Cici mencoba membuat mie kopi. Reno, gaekno kopi ya. Loh, Mbak gelem ngopi ya? Kopi. Kan gelem mari. Gelem aku. Ora, iku kok digawe campuran mie. Ini dia bubuk kopi yang kita buat tadi. Seduh dengan air panas dan campurkan ke adonan mie. Kak Cici dan Kak Desia menjual mie kopinya ke kampus. Dan ternyata banyak yang suka lalu memesannya. Jadinya membuat mie terus sampai sekarang deh. Hehehe. Pipihkan adonan yang sudah kalis dan potong memanjang. Kukus mie yang sudah dipotong selama 15 menit. Kalau mau langsung dimasak, mie tidak perlu dikeringkan. Khusus untuk dijual, Kakak Cici mengeringkan mie dengan cara dijemur. Mie yang kering dapat bertahan kurang lebih sebulan loh teman. Rebus mie yang sudah dikukus sampai mie matang. Karena kami akan memasak mie goreng, jadi tiriskan airnya ya. Tumis semua bumbu sampai semua bumbunya setengah matang. Aroma bumbunya sudah tercium. Tinggal masukkan mie ke tumisan bumbu. Tambahkan garam sesuai selera dan masak sampai semua bumbu meresap ke mie kopinya. Nah, jadi deh mie kopi dari Wonosalam. Kalau kalian main ke tempatku, jangan lupa mencicipi ya. Mie kopi ini dijual Rp10.000 per porsi dengan bumbu kering. Saatnya menikmati. Siang-siang makan mie kopi ramai-ramai. Pasti jadi tambah nikmat. Kopi sih enak deh. Aroma kopi yang ada di dalam mie kopi ini juga membuat semakin nikmat loh. Tenang, rasanya nggak pahit kok. Teman di rumah mau juga. Makanya main ke desaku dong.